sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di Iran. Sebuah fenomena yang belum pernah terjadi dalam sejarah Islam modern. Puluhan ribu masjid telah ditutup, dan lebih dari 1 juta Muslim telah meninggalkan Islam untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa begitu banyak orang Iran berani meninggalkan agama yang telah mereka anut selama berabad-abad? Dan yang lebih mengejutkan, apakah ini pertanda perubahan besar bagi dunia Islam? Halo, selamat datang kembali di channel Karya Bince. Di sini, kita membahas misteri kekristenan yang tersembunyi dan fakta-fakta yang jarang diungkap ke publik. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kebangkitan rohani yang mengguncang dunia Islam. Gereja bawah tanah berkembang pesat. Rakyat Iran mulai jenuh dengan kepemimpinan pemerintahan teokrasi Islam. Dan semakin banyak Muslim yang mengalami mimpi, serta penglihatan tentang Yesus Kristus. Apakah ini pertanda akhir zaman? Ataukah ini adalah awal dari kebangkitan rohani terbesar dalam sejarah? Satu hal yang pasti, Tuhan sedang bekerja. Apa yang selama ini tersembunyi, kini mulai terungkap. Mari kita telusuri kisah luar biasa ini. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di Iran. Puluhan ribu masjid telah ditutup, dan lebih dari 1 juta Muslim meninggalkan Islam untuk percaya kepada Yesus Kristus. Banyak Muslim menerima mimpi dan penglihatan tentang Yesus, dan fenomena ini tidak hanya terjadi di Iran, tetapi juga di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang biasanya menindas orang-orang yang beriman dan memberitakan Yesus Kristus. Rakyat Iran mulai jenuh dengan kepemimpinan pemerintahan teokrasi Islam yang penuh dengan janji-janji kosong. Sebuah survei internal anonim menemukan bahwa 80% rakyat Iran kini lebih memilih sistem pemerintahan demokratis. Dengan tingkat kecanduan narkoba yang tinggi, korupsi yang merajalela, serta lebih dari setengah populasi hidup di bawah garis kemiskinan, masyarakat Iran mulai mempertanyakan, jika ini hasil yang dibawa Islam dalam 45 tahun terakhir, apakah masih layak diikuti? Banyak dari mereka mulai mencari alternatif dan menemukan kebenaran dalam Yesus Kristus. Berita baik datang dari Iran. Lebih dari 1 juta orang telah menjadi pengikut Kristus. Sebuah laporan dari Christian Broadcasting Network pada tahun 2018 menyebutkan bahwa pertumbuhan kekristenan di Iran adalah yang tercepat di dunia. Hal ini terjadi sebagai akibat dari bentuk ekstrem Islam Syiah yang dipaksakan oleh rezim teokratis. Seorang pemimpin gereja Iran pernah berkata pada 2019, "Bagaimana jika saya katakan bahwa masjid-masjid di Iran kosong? Bagaimana jika saya katakan bahwa tidak ada yang benar-benar mengikuti Islam di Iran? Bagaimana jika saya katakan bahwa penginjil terbesar untuk Yesus adalah Ayatollah Khomeini?" Pada tahun 2020, sebuah lembaga penelitian sekuler berbasis di Belanda, Gamaan, melakukan survei dan menemukan bahwa lebih dari 1 juta Muslim di Iran telah menaruh iman mereka kepada Yesus Kristus. Penelitian lebih lanjut tentang gerakan gereja rumah di Iran menunjukkan bahwa kemungkinan ada beberapa juta orang Iran yang kini menyebut diri mereka Kristen. Apa yang kita saksikan di Iran adalah gelombang kebebasan yang luar biasa datang kepada rakyatnya. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan. Di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus bab 3 ayat 17. Inilah salah satu alasan utama mengapa orang-orang Iran semakin muak dengan rezim pemerintahan mereka dan meninggalkan Islam secara massal. Laporan menunjukkan bahwa 50.000 dari 75 masjid di Iran telah ditutup. Seorang ulama senior Iran, Muhammad Abu Qassam, DOE, dalam pidatonya kepada para mahasiswa agama pada bulan Juni lalu, menyatakan bahwa 50.000 masjid telah ditutup. Pemerintah menyalahkan kurangnya pendanaan, tetapi kenyataannya, banyak Muslim yang meninggalkan Islam karena alasan lain. Meninggalkan Islam adalah keputusan yang penuh risiko,
Dalam Islam, mereka yang murtad dianggap sebagai pengkhianat dan harus dihukum mati jika menolak kembali. Namun, meskipun menghadapi ancaman ini, semakin banyak orang Iran yang berani mengambil risiko demi iman mereka dalam Kristus. Para pejabat Iran sendiri mengakui bahwa begitu banyak Muslim berpaling kepada Yesus, sehingga mereka terpaksa menutup puluhan ribu masjid. Firman Tuhan berkata, "Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Matius bab 7 ayat 19 sampai dengan 20. Dimanapun Islam berkembang, selalu diikuti oleh perang, kehancuran, dan penindasan. Salah satu bukti terbaru adalah rancangan undang-undang di Irak yang mengizinkan pernikahan anak perempuan sejak usia 9 tahun. Sesuatu yang dianggap normal dalam Islam, karena Muhammad sendiri menikahi anak berusia 9 tahun. Kejahatan seperti ini menjadi alasan mengapa Islam sedang runtuh, baik secara spiritual maupun politik. Di lebih dari 40 kota di Iran, rakyat berunjuk rasa menuntut perubahan rezim dengan seruan seperti, "Matilah diktator," dan "Musuh kita bukan Amerika." Kabar baiknya, banyak Muslim yang meninggalkan Islam kini berlari kepada Yesus Kristus, satu-satunya kebenaran. Gereja bawah tanah Iran, pertumbuhan yang luar biasa. Gereja bawah tanah di Iran berkembang pesat. Beberapa laporan menyebutkan tingkat pertumbuhannya mencapai 20% per tahun. Yang pasti, gereja ini tumbuh dengan kuat. Orang-orang Iran adalah bangsa yang spiritual. Mereka percaya kepada Tuhan dan ingin memiliki hubungan dengannya. Mereka telah mencoba Islam dan melihat kehancuran yang diakibatkannya, sehingga mereka mulai mencari sesuatu yang lebih baik, dan mereka menemukan Yesus. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa untuk menyatakan kebusukan Islam, sekaligus menarik banyak Muslim kepadanya melalui mimpi dan penglihatan. Para misionaris melaporkan bahwa semakin banyak Muslim bertemu dengan Yesus dalam mimpi mereka. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi dalam 1400 tahun terakhir. Sebagai contoh, seorang ibu Muslim di Kairo bermimpi bertemu Yesus. Dalam mimpinya, dia merasakan kasih, pengampunan, dan kedamaian yang luar biasa dari Yesus. Dalam mimpi itu, Yesus berkata bahwa ada seseorang yang akan menjelaskan lebih banyak kepadanya. Keesokan harinya, di pasar yang ramai di Kairo, ia bertemu dengan pria yang dilihatnya dalam mimpi. Ketika dia menceritakan mimpinya, pria itu bertanya, "Apakah kamu bermimpi tentang Yesus?" dan mulai membimbingnya dalam iman Kristen. Kesaksian mantan pemimpin ISIS. Seorang mantan pemimpin ISIS mengalami perjumpaan supernatural dengan Tuhan saat berada di dalam sel penjara. Ia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, mengetahui bahwa Tuhan itu kudus dan adil. Ia sadar bahwa dirinya penuh dosa dan pantas dihukum. Namun, tiba-tiba ia merasakan sentuhan di pundaknya dan mendengar suara berkata, "Aku mengampunimu." Ia terkejut dan bertanya, "Siapa engkau yang mengampuni dosaku?" Suara itu menjawab, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Saat ia bertanya lagi, suara itu berkata, "Aku adalah Yesus Kristus, Tuhan yang hidup." Ia langsung tersungkur di lantai dan menangis. Setelah bebas, ia mulai memberitakan Injil kepada orang lain, dan banyak yang mengikutinya kepada Kristus. Kekristenan juga berkembang pesat di Tiongkok. Selain di Iran, kebangkitan kekristenan juga terjadi di Tiongkok. Dalam 40 tahun terakhir, jumlah umat Kristen di Tiongkok telah meningkat dari sekitar 1 juta menjadi lebih dari 100 juta orang. Ini adalah pertumbuhan yang luar biasa, meskipun gereja-gereja di Tiongkok menghadapi penganiayaan besar dari pemerintah komunis. Di banyak negara, kekristenan dianiaya, tetapi justru dalam tekanan itu gereja semakin bertumbuh. Firman Tuhan berkata, "Ya, dan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus
akan menderita aniaya. 2 Timotius bab 3 ayat 12. Dunia membenci Yesus, dan mereka yang mengikutinya akan turut mengalami kebencian itu. Tetapi, firman Tuhan juga berjanji bahwa mereka yang setia akan diberkati. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Matius bab 5 ayat 10-12. Kita harus tetap teguh dalam iman, karena hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Persekusi mungkin datang, tetapi berkat Tuhan lebih besar bagi mereka yang setia kepadanya. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang bekerja. Apa yang selama ini tersembunyi, kini mulai terungkap. Apakah ini pertanda akhir zaman? Apakah kita sedang melihat awal dari gelombang kebangkitan rohani terbesar dalam sejarah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.